Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari pada sore malam hari ini kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau mengalami hadirat-Nya pada sore hari ini. Maka dari itu setiap beban yang ada di hati dan pikiran kita hari ini kita taruh di bawah kaki Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberikan kelegaan di dalam hatimu, Tuhan yang memberikan pengharapan baru. Jika pada hari ini engkau hilang harapan, jika hari ini kita dalam kondisi sakit, dalam lemah iman mungkin, biar hari ini Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami ada di tempat ini, kami ada hari ini semua karena anugerah di dalam hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami menikmati anugerah yang terus Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami menikmati anugerah demi anugerah yang terus Kau nyatakan bagi kami Bapa. Karena sungguh besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh mengalami hadirat-Mu secara pribadi, dan ini menjadi pengalaman pribadi bagi setiap kami, bahwa duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, inilah yang akan membuat kami terus menikmati hadirat-Mu Bapa. Biar mulut kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biar hati dan jiwa kami, roh kami tertuju kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya Engkau yang bertata di dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Lebih dalam ku menyembah. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari dengan sungguh-sungguh lagi nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, nyata di hidupku. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau
bagimu segala pujian kami. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Kau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan ya Tuhan, ini kami segenap umat-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Yesus lebih dari segalanya yang ada dalam hidup kami. Biar kami terus lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari sembah Dia. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar kasih setiamu Yesus. Mari angkat suaramu, tinggikan Dia. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu Allah yang kudus. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah nama-Mu Yesus. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Yesus, pujikan namanya, sebab Dia Raja yang mulia, Dia Allah yang perkasa, Dia satu-satunya penolongmu, Dia satu-satunya penghiburmu, Dia satu-satunya Allah yang hidup dalam hidupmu. Kiara lamaya syakara lamaya so. Haleluya. Haleluya. Kinayara lamaya syakara lamaya so.
bersyukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Thank you Lord, thank you Lord. Dalam segala keadaan kami tetap menyembah nama-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau menyembah nama-Mu Yesus. Jiwa kami menyembah nama-Mu, batin kami memuji meninggikan nama-Mu. Biar roh kami memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai batinku. Sembah Yesus, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Dalam segala kondisi kami tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau mengimani perkataan kami Tuhan, bahwa dalam kondisi apapun kami hari ini, kami tetap memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam kelemahan kami hari ini, kami tetap mengutarakan kami mau bersyukur. Kami memiliki hormat kepadamu Tuhan. Biar hati kami, jiwa kami, batin kami tetap tunduk di dalam Engkau Tuhan. Setiap kami tidak mengeraskan hati, tapi kami mau melembutkan hati kami, supaya Engkau Roh Kudus yang mengarahkan kami, untuk kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita menaikkan pujian kita. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Nyatakan sekali lagi, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu. Nyatakan dalam segala keadaanmu. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tak mengerti hidupku, tetap katakan, ku mau bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari kita renungkan pujian ini. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Dalam kondisi apapun yang kau alami hari ini, mungkin tidak seorang pun tahu kondisi kita, tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang kau alami hari ini, bahkan sekelilingmu, bahkan keluargamu tidak mengerti beban apa yang hari ini engkau pikul. Tapi ingat,
ketika kita mau mengutarakan kepada Tuhan, ketika kita mau mengucapkan syukur di dalam segala keadaan kita hari ini, maka Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam jiwamu. Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Tuhan akan memimpin engkau kepada jalan yang engkau inginkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan pujian ini kembali. Dengan pujian ini kami diberikan kekuatan baru. Haleluya, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Dalam kelemahanku kami percaya ada rencana-Mu Tuhan. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupmu, tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Mari sidang jemaat saja katakan, saat keadaan. Yes, ya Tuhan, ini seruan kami kepadamu Tuhan. Biar hati kami tetap mau bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, 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 yes. Biar saat sekeliling kami tak mengerti hidup kami. Haleluya. Tapi hati kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Haleluya. Mari berseru kepada Yesus. Mari bawa seruanmu kepada Yesus. Mari angkat hatimu kepada Yesus. Mari angkat jiwamu dan bersyukur dalam segala keadaanmu. Mari naikkan syukurmu dalam segala kelemahanmu hari ini. Ya lama ya lama ya lama ya syakara lama ya takara lama. Ya lama baba ya shikira lama ya lama ya.
mujizat yang baru kami terima dari Engkau Tuhan. Ada pengharapan baru. Mari angkat jiwamu pada Yesus. Mari berikan hatimu kepada Yesus. Hiralabaya syakaralabadana kayaralabaya ralabaya 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 Mari bawa seruanmu kepada Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Yesus. Terima kasih. Ya Ralamaya Shikira Bayarati Kinapatala Shikina Pala Yesus. Ya Jehovah Ya Ralamaya So. Ya Elohim Ya Ralamaya Se. Ya Elohim Ya Ralamaya She. Haleluya. Haleluya. Dia mau masuk ke dalam hatimu. Dia mau masuk ke dalam jiwa dan batinmu. Dia mau menyembuhkan hidupmu. Dia mau menyembuhkan hatimu yang terluka. Dia mau menyembuhkan jiwamu yang sakit. Dia mau menyembuhkan batinmu yang remuk. Sehingga engkau mampu bersyukur dalam segala keadaanmu hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendapatkan kelegaannya daripadamu Tuhan. Biar hati kami terus kepadamu Tuhan. Biar hati kami terus terikat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus jadi orang yang seperti dengan Engkau ya Tuhan. Seperti Kristus, serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran-Mu Tuhan.
Kami bawa hati kami yang keras hari ini, biar Tuhan yang lembutkan hati kami. Karena kami mau jadi seperti-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Biar kiranya Tuhan, Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati tangan kami untuk boleh menghasilkan sesuatu yang baik di dalam pekerjaan kami, dan kami boleh memberkati gereja-Mu, dan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik melalui apa yang sudah kami terima dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menjalankan kantong persembahan, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Mau kita katakan bersama-sama, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku Dan ku milik-Mu, dan ku milikmu. kerinduanku tinggikan nama-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku, Engkau dalamku, dan ku dalam-Mu. ubah hatiku, Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Tuhan, biarlah aku, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. ku mau jadi seperti-Mu. Kita nyatakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, Dan ku percaya. dan ku Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Engkau milikku, Dan ku milik-Mu, kerinduanku, kerinduanku tinggikan nama-Mu. tinggikan nama-Mu, Karena ku tahu, karena ku tahu katakan Engkau dalamku, Engkau dalam, dan ku dalam-Mu Tuhan. dan ku dalam-Mu. Mari angkat tanganmu bersama, nyatakan, Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Tuhan, biarlah aku,
serahkan kepada hambanya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, mari kita mau lebih katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Ku mau jadi, ku mau jadi Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan saat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berada di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Seperti pujian yang kami boleh naikkan, biarlah Engkau terus baharui hati kami, ubah hati kami melalui setiap perkataan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, mari Tuhan berbicara atas setiap kehidupan kami. Buka telinga kami, buka hati kami, untuk kami bersama-sama mendengar sabda perkataan firman-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami, Engkau yang memberikan kami hikmat-Mu, Engkau yang memberikan kami pewahyuan-Mu, pengertian yang akan dari Engkau Tuhan. Memberkati untuk tim Praise and Worship, untuk WL Singer, bahkan pemain musik, juga tim multimedia yang sudah melayani saat malam hari ini. Biarlah Engkau terus pakai setiap mereka, anugerah-Mu mengalir dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama hendak duduk diam, kami mau mendengar sabda perkataan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, berikan kami peneguhan, berikan kami hati yang kuat untuk terus menerima akan setiap sabda perkataan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Masih tetap semangat? Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kita melihat di luar sana. Saat ini cuacanya hujan deras. Tapi kita tetap mau datang ke tempat ini untuk bersama-sama berdoa. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, saya mau tanya, siapa yang setiap hari baca firman tanpa ada bolong? Ada? Ada? Masih bolong-bolong? Ada yang full? Wah, luar biasa. Ibu Puji, Bu Sri, luar biasa. Nah, siapa yang di sini masih bolong-bolong baca firman-Nya? Nah,
Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya pun sebagai seorang hamba Tuhan kadang masih sering bolong-bolong baca firman. Karena apa? Karena terkadang kita lupa bukan kita, terkadang kita lupa dengan aktivitas kita. Tapi ini masih manusiawi. Sebelum saya membagikan apa yang saya boleh dapatkan, ada sedikit cerita mengenai kekuatan firman Tuhan. Dan ini saya alami. Dan ini pernah saya alami ketika saya ada dalam persoalan. Pastinya kita semua sudah tahu, 4 bulan yang lalu ibu saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Pada waktu itu sebenarnya saya sebagai seorang anak merasa, oh Tuhan, aku kan inginnya ibu sembuh, tapi kenapa Engkau ambil? Secara manusia, kalau saya hanya memakai pemikiran manusiawi saya, pasti saya sudah mental. Karena apa? Karena saya sudah pelayanan, sudah terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi apa? Tuhan justru malah ambil ibu saya. Itu 4 bulan yang lalu. 4 bulan kemudian, ini sangat luar biasa, gantian bapak saya menyusul. Sebagai seorang anak pasti sangat berat. Aduh, kok kayak gini ya? Kalau saya tidak kuat di dalam firman Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab, mungkin saya sudah mental. Karena apa? Dari ibu saya sudah mengalami kebimbangan. Kok Tuhan gini ya? Kok Tuhan gini ya? Mungkin saya banyak tawa hai, tapi tidak tahu hati saya seperti apa. Tapi perlu kita ketahui bersama-sama, ada kekuatan firman yang bekerja. Ketika saya mau menyerah, ketika saya mau membuka hati saya untuk Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Nah, waktu sebelum Bapak dipanggil pulang, saya sebenarnya sudah tahu 20 hari sebelumnya, sebelum Bapak pergi, saya berdoa. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, tolong berikan kesembuhan untuk bapak saya. Karena saya hanya punya bapak. Saya hanya punya 1 orang tua. Di situ Tuhan tidak langsung jawab. Malah justru di dalam mimpi ketika saya tidur, ada satu pribadi datang menghampiri saya dan berkata, kalau bapak saya ambil gimana? Jadi sekitar 20 hari sebelum bapak tidak ada, saya tuh sudah diberikan tanda. Di situ saya masih ibaratnya nyang-nyangan, mbok jangan toh mbak jangan. Terus kalau bapak diambil, aku mau hidup sama siapa? Kalau misalkan aku ada persoalan, aku mau cerita sama siapa? Tapi kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Bapak dipanggil pulang. Tapi dari situ saya kembali diingatkan, kalau misalkan saya tidak mulai tekun baca firman, kembali merenungkan firman Tuhan, mungkin hidup saya tidak akan pernah berubah. Karena jujur, ketika ibu dipanggil pulang,
saya mulai ogah-ogahan. Padahal saya sebagai seorang pendeta, padahal saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah pelayanan. Tapi ketika problem itu datang, saya mulai mengalami kebimbangan dalam hati. Tuhan itu ada enggak ya? Tuhan itu ada enggak ya? Tapi yang saya rasakan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Tuhan senantiasa memberikan saya penghiburan. Tuhan senantiasa terus memberikan pertolongan. Dan saya yakin dan percaya, meskipun sudah tidak punya dua orang tua, tapi Tuhan akan terus pelihara. Tuhan yang akan terus memberikan pertolongan. Nah, sehingga saya mau berpesan untuk setiap kita, apapun keadaan kita, persoalan apapun yang kita alami, jangan pernah kita menyerah. Kita masih punya Alkitab yang bisa kita baca setiap hari. Kita masih punya firman Tuhan yang kita bisa baca setiap hari. Kita masih bisa datang beribadah, mendengarkan firman, menyanyikan puji-pujian. Itu semua untuk kekuatan kita. Karena apa? Tanpa kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi persoalan yang kita alami. Sehingga pada malam hari ini saya memberikan judul Dibaharui oleh karena firman Tuhan. Dibaharui oleh karena firman. Hidup kita harus senantiasa dibaharui oleh karena firman. Percuma dong kalau kita datang beribadah setiap hari Minggu, mungkin kita datang beribadah juga di hari Rabu, mungkin kita datang juga di hari Sabtu, ataupun ada ibadah-ibadah yang lainnya. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi kita masih seperti itu saja. Terus gunanya kita mendengarkan firman Tuhan itu apa? Kalau dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau dibaharui. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ketika saya merenungkan apa sih tulisan yang diilhamkan Allah? Tulisan yang diilhamkan Allah ini berbicara tentang firman Tuhan. Berbicara tentang Alkitab yang kita punyai. Seberapa banyak yang di sini yang membawa Alkitab? Nah, Anda luar biasa. Karena apa? Dalam Alkitab tidak pernah dituliskan Tuhan menyuruh kita membawa handphone. Tapi firman Tuhan itu merupakan tulisan. Tulisan dari Allah. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Alkitab yang kita punyai itu sangat berharga. Meskipun hanya berwujud buku, tapi Alkitab yang kita punya ini punya kuasa yang luar biasa. Bahkan saya sering menyaksikan sendiri Bapak Gembala kalau sedang melayani orang-orang yang kerasukan, hanya dibacakan firman mereka sembuh. Itu hal yang luar biasa. Padahal sekedar tulisan, tapi punya kuasa yang hebat. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah firman dari Allah. Firman Tuhan sanggup memberikan kita pemulihan, memberikan kita pembaharuan, memberikan kita menjadi manusia yang baru. Alkitab yang kita punyai ini dapat diibaratkan dengan sabun mandi yang kita sering pakai. Tentunya kita tahu kan fungsi sabun mandi yang sering kita pakai.
itu pastinya untuk membersihkan badan kita dari segala kotoran, dari segala noda. Begitu juga dengan Alkitab. Alkitab yang kita punyai, firman yang kita baca, itu memiliki tujuan untuk membaharui kita, membersihkan kita dari apa? Segala noda, dari segala dosa. Sehingga tadi dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 fungsi dari Alkitab. Pertama, Alkitab atau firman Tuhan yang kita miliki itu berfungsi untuk mengajar kita. Mengajar kita ke dalam hal-hal yang benar. Bahkan Alkitab yang kita miliki itu punya fungsi yang kedua, menyatakan kesalahan. Kita seringkali kalau baca Alkitab, merasa tertegur, merasa ada yang menasihati. Itu adalah Tuhan. Itu adalah firman yang dari Tuhan. Kemudian apalagi untuk memperbaiki kelakuan kita. Kita dalam kebenaran. Inilah firman Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan dari Alkitab yang kita punyai, ketika setiap kita selalu tekun membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, pasti kita sebagai manusia akan merasa berdosa. Semakin kita tekun baca firman, semakin kita merenungkan perkataan firman Tuhan, kita pasti akan semakin merasa berdosa. Karena apa? Karena kita masih punya jiwa manusiawi. Seringkali perilaku kita, tingkah laku kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tadi judulnya dibaharui oleh karena firman. Kita harus mau dikoreksi melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita punyai. Tapi sangat dikhawatirkan kalau kita ataupun orang lain mulai merasa ketika baca firman, mulai merasa bahwa aku sudah benar, aku sudah benar. Hati-hati, benar itu pasti menurut dirinya pribadi, benar menurut pemikirannya, bukan menurut firman Tuhan. Karena tadi dikatakan firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, bahkan untuk mendidik kita. Dari kalimat ini kalau kita merenungkan, kita sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita masih banyak sekali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sehingga mari kita mau bersama-sama berubah. Kita mau bersama-sama dibaharui oleh karena firman Tuhan. Bahkan di sini ada tambahan manfaat membaca Alkitab. Di situ saya tuliskan, kitab suci dapat menjadi standar hidup orang percaya. Jadi, kalau kita selalu bertanya-tanya, apa sih standarnya hidup orang Kristen? Standarnya hidup orang Kristen yaitu baca Alkitab. Karena apa? Di sini berisi tentang kebenaran firman Tuhan. 100% di sini berisi tentang firman Tuhan. Bukan firmannya manusia, tapi ini adalah perkataan dari Tuhan. Manfaat yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan dapat membuat kita lebih mengenal siapa itu Allah. Bahkan kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan mengenal
siapa Allah kita. Bahkan kita bisa memperoleh hikmat yang akan dari Tuhan. Berapa banyak di sini yang sudah mengenal siapa Allah kita? Kita sudah mengenal siapa Allah kita? Lumayan sudah kenal. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengenal Tuhan yang lebih dahsyat lagi melalui setiap perkataan firman. Bahkan di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bisa memahami kebenaran dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan firman Tuhan ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hidup kita pasti akan terus berada di dalam kebenarannya Tuhan. Seperti apa yang saya sampaikan. Kalau saya tidak kuat dan tekun baca firman Tuhan, mungkin hidup saya sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Jujur, terkadang dalam hati, saya sebagai seorang hamba Tuhan pun seringkali masih protes dengan Tuhan. Masih kurang percaya dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi saya mau belajar. Ketika saya mempersiapkan perkataan firman ini, saya kembali ditegur. Saya kembali mendapat satu pertanyaan. Sudahkah kamu itu dibaharui melalui setiap perkataan firman? Saya memberikan tujuan pada firman Tuhan malam hari ini supaya hidup kita semakin dibaharui oleh karena firman Tuhan. Kita mengalami pembaharuan oleh karena firman Tuhan. Karakter kita diubah oleh karena firman Tuhan. Bahkan kepribadian kita, sifat kita itu bisa diubah oleh karena campur tangan Tuhan. Ya, kita akan belajar dari surat 2 Korintus pasal yang ketiga. Di sini saya menuliskan latar belakang dari surat 2 Korintus ini. Ini merupakan surat Korintus yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus sebenarnya sedang ingin menunjukkan bahwa pelayanannya itu jauh lebih mulia karena Injil kehidupan dan kemerdekaan lebih mulia daripada hukum tentang penghakiman. Kita tentu tahu di zaman Taurat, hukum Taurat, ketika hukum Taurat itu diaplikasikan, banyak tentang penghukuman ataupun penghakiman. Tapi di zaman Paulus, menurut Injil, menurut kebenaran Tuhan, kita hidup di zaman kasih karunia. Di sini juga Paulus ingin memberikan penegasan bahwa mereka siapa? Mereka murid-murid Rasul Paulus. Mereka orang-orang Korintus yang menganut ajaran Paulus. Mereka adalah para pelayan, bukan hanya sekedar pelayan surat untuk membaca firman. Tapi mereka juga merupakan pelayan-pelayan roh. Roh di sini adalah pelayan Tuhan. Mereka punya tugas untuk melayani Tuhan. Paulus di sini juga menyebutkan bahwa jemaat Korintus merupakan yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan Roh Allah yang hidup. Kita juga merupakan surat hidupnya Tuhan. Kita juga merupakan surat terbukanya Tuhan. Kita ditulis dengan Roh Allah. Sehingga kita semua orang percaya, kita semua orang-orang yang takut akan Tuhan,
pasti akan terus hidup di dalam roh. Dan yang lebih mengerikan, Paulus di sini memperingatkan supaya apa? Mereka itu waspada terhadap ajaran guru-guru palsu pada saat itu. Nah, tidak akan berlama-lama, kita langsung saja kita masuk di dalam poin. Ciri-ciri orang yang sudah mengalami pembaharuan oleh karena firman Tuhan. Ciri-cirinya apa sih? Orang yang sudah mengalami pembaharuan oleh karena firman Tuhan. Ciri yang pertama, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 16. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, mungkin bisa tolong dibacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, sehingga di situ saya tuliskan poin pertama, ciri-ciri orang yang mengalami pembaruan oleh karena firman, dirinya pasti selalu akan membuka hati dan pikiran untuk firman Tuhan. Tadi dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Mereka di sini siapa sih? Mereka di sini itu berbicara bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu mereka memiliki pemikiran yang tumpul. Mereka memiliki pemikiran yang dangkal. Mereka masih menuruti pribadi mereka, hati mereka, suara hati mereka. Sehingga ketika mereka menerima firman Tuhan, mereka mengalami yang namanya kebutaan firman. Karena apa? Hati mereka masih terselubung, pikiran mereka masih terselubung. Tumpul di sini itu masih berbicara tentang jiwa duniawi mereka. Bagaimana kita mau mengalami pembaharuan kalau kita sendiri tidak mau membuka hati, tidak mau membuka pikiran kita untuk firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita. Penting setiap kita orang percaya untuk kita benar-benar membuka hati untuk firman itu masuk dalam diri kita. Bahkan ada 2 hal yang ingin diungkapkan Rasul Paulus dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, sehubungan dengan bagaimana kita dapat mengerti kitab suci. Paulus di sini mengajarkan ada 2 hal, bagaimana sih kita itu bisa mengerti, memahami isi firman Tuhan. Kita tidak dapat mengerti kitab suci atau firman Tuhan jika pikiran kita tadi tumpul. Pikiran tumpul ini berbicara tentang pikiran yang tidak mau mengakui keberadaan dan kebesaran kuasa Tuhan Yesus. Kita seringkali mempertanyakan Tuhan itu ada enggak sih, Tuhan itu ada enggak sih? Seperti apa yang pernah saya alami. Ketika persoalan itu menghantam hidup saya, ketika permasalahan itu ada dalam hidup saya, bahkan melihat kedua orang tua saya semakin hari semakin terpuruk, bahkan semakin sakit, saya mulai mengalami degradasi hati, degradasi iman. Tuhan, sebenarnya Engkau ada enggak sih? Saya mulai berontak, padahal saya hamba Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur. Tuhan tidak pernah
terlalu lambat untuk memberikan teguran kepada setiap anak-anak yang dikasihi. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa kita dikasihi Tuhan? Saya yakin dan percaya, ayo buka hati kita, ayo buka pikiran kita, izinkan firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Izinkan firman Tuhan itu memimpin hidup kita. Jangan biarkan pikiran kita tumpul. Jangan biarkan jiwa manusiawi kita itu mengontrol hidup kita. Tapi izinkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita semuanya. Hal yang kedua yang ingin Rasul Paulus sampaikan, kita tidak bisa mengerti kitab suci jika hati kita tidak mau berbalik atau bertobat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan kalau hati kita tidak mau berbalik kepada Tuhan? Tanpa kita sadari, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita mulai tidak mengutamakan Tuhan. Seringkali kita disibukkan dengan hal-hal duniawi sehingga membuat Tuhan itu nomor sekian. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita. Supaya apa? Untuk kita mengerti firman Tuhan, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, berbaliklah kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan bukan hanya berbicara tentang kita rajin datang ibadah. Berbalik kepada Tuhan bukan hanya berbicara kita sudah melayani Tuhan. Tapi berbalik kepada Tuhan ini juga berbicara tentang hati kita yang mau berubah. Percuma kita datang beribadah tapi hati kita masih tidak beres. Percuma kita sudah menaikkan pujian tapi hadapan Tuhan. Mungkin manusia tidak tahu, tapi ingat kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Tadi hal yang pertama, kita harus mau membuka hati kita, pikiran kita. Untuk apa? Untuk firman Tuhan itu beracara. Jangan pernah kita menutup hati kita dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Mungkin seringkali saya juga sering menyaksikan kalau hari Minggu, banyak sekali kalau dari mimbar itu kelihatan ketika firman Tuhan itu disampaikan, ada yang masuk dalam hadirat Tuhan, ada yang mulai terhanyut dalam alunan. Pertanyaannya, ini hadirat Tuhan masuk atau memang ngantuk? Hadirat Tuhan masuk atau ngantuk? Ngantuk. Tapi luar biasa kalau kita masih bisa ngantuk. Itu anugerah Tuhan. Karena apa? Tuhan pun berbicara juga ketika kita sedang tidur. Tuhan juga beracara. Bahkan ada sedikit cerita. Seringkali saya menamati satu orang pribadi. Setiap firman Tuhan disampaikan, dia mulai terhanyut-hanyut. Tapi luar biasanya ketika saya tanya firman-Nya tadi tentang apa, bisa dijawab semuanya. Ini luar biasa. Dari sini saya bisa melihat bahwa Tuhan juga bekerja ketika seseorang itu dalam keadaan tidur. Ini merupakan satu tanda tentang pemeliharaan Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, Tuhan selalu melihara hidup kita. Hal yang kedua, di ayat yang ke-17, tolong dibacakan.
Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ciri yang kedua, seseorang itu bisa dikatakan mengalami pembaharuan dalam firman Tuhan atau oleh karena firman Tuhan. Ciri yang kedua, dirinya pasti mengalami kemerdekaan oleh karena roh Allah. Saya yakin dan percaya kita semua pasti sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa buat kita semua. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan bukan hanya sekedar dimerdekakan, tapi sangat luar biasa ketika roh Allah itu yang memerdekakan kita semua. Kita dibenarkan oleh karena firman Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena iman yang kita miliki. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh. Dan dimanapun ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seperti Rasul Paulus pun dimanapun dia berada, Tuhan terus memberikan kemerdekaan dalam hidupnya. Kemerdekaan di sini juga merupakan pembebasan dari hukuman dan perbudakan dosa dan dari seluruh ikatan kuasa iblis. Kita sudah dimerdekakan, itu berarti kita sudah dibebaskan dari segala kutuk dosa, dari segala hukuman, dari segala ikatan kuasa iblis. Tapi kita perlu hati-hati. Meskipun kita sudah dimerdekakan, iblis di situ akan terus mengincar hidup kita. Sehingga apa? Sehingga seperti apa yang tadi saya katakan. Tekunlah baca firman. Tetap kuat di dalam firman. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ada kuasa Tuhan yang sangat nyata. Tapi kita juga harus hati-hati bahwa merdeka di sini bukan berarti kita bebas berbuat sesuka hati. Asli segar buahnya. Kita bukan terus berarti bebas berbuat sesuka hati kita. Namun ketika kita dimerdekakan, Tuhan mau supaya hidup kita itu mengalami pembaharuan. Dan kita dilayakan untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita tidak dimerdekakan? Karena apa? Ketika kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, belenggu dosa itu akan dipatahkan. Kuasa si jahat itu akan dipatahkan. Karena apa? Kita mendapat proteksi dari Yang Maha Tinggi. Ciri yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus membuka hati kita untuk firman Tuhan. Kalau kita mau dibaharui melalui firman Tuhan. Ciri yang kedua, kita harus mengalami kemerdekaan oleh karena roh Allah. Dan hal yang terakhir di ayat yang ke-18, tolong dibacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Iya. Kita perhatikan kalimat, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sehingga di poin yang ketiga saya tuliskan, hidup kita pasti mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini ciri yang terakhir bagi setiap kita yang sudah mengalami pembaharuan di dalam firman Tuhan.
Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita. Supaya apa? Kita itu serupa dengan gambarnya Tuhan. Bukan serupa dengan gambaran yang lainnya. Tapi kita harus serupa dengan gambarnya Tuhan. Cermin, berbicara tentang cermin. Kita tentunya di rumah punya cermin. Untuk berhias, untuk melihat noda kita. Cermin di sini juga berbicara sebuah benda yang dapat memantulkan benda yang ada di depannya dan memiliki sifat serupa. Sehingga kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita sudah dibaharui oleh firman Tuhan. Hidup kita sudah dibaharui oleh karena kuasa Tuhan. Hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dari tulisan Paulus ini banyak sekali nasihat-nasihat yang bisa kita terima, yang bisa kita baca. Kalau kita mau merenungkan dengan benar, kalau kita mau tekun baca firman, pastinya kita akan semakin mau dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita saat ini belum layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus mau mendekatkan diri, terus mencari firman-Nya, terus tekun mencari Tuhan. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Jangan terus semaunya sendiri. Jangan terus kita merasa aku sudah benar. Tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Yang sanggup memberikan kebenaran adalah Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena iman kita. Ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan akan terus beracara. Meskipun kita dalam persoalan, meskipun kita dalam permasalahan, Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Mari kita mau bersama-sama merenungkan setiap apa yang Tuhan sudah sampaikan. Kita mau pejamkan mata kita. Kita mau melihat kuasa Tuhan. Kita mau melihat sudah seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan. Namun seringkali kita belum merasa dibaharui. Tuhan mau ketika kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengalami pembaharuan oleh karena setiap firman yang sudah disampaikan. Oleh setiap perkataan firman yang mungkin sudah kita baca setiap hari. Tuhan mau kita mengalami pembaharuan. Terima kasih Tuhan. Yesus disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari kita mau merenungkan pujian ini. Kita mau bersama-sama terus disempurnakan di hadapan Tuhan. Segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Kita mau katakan bersama-sama, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu,
dengan urapan kuasa roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih lagi kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Jamah siap kami, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, buat setiap firman-Mu Yesus. Haleluya.
mau seperti-Mu Yesus. Saya mengundang dengan kasih Kristus Ibu Puji akan berdoa dan memimpin kita berdoa syafaat. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kami diingatkan, kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu untuk kami terus melekat kepadamu Bapa, karena firman-Mu berkuasa mengubahkan kami, firman-Mu berkuasa membuka hati dan pikiran kami, firman-Mu menjadikan cermin bagi kami untuk kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk teguran-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Malam hari ini kami diubahkan, kami dibaharui, kami disegarkan, bahkan kami diberikan kekuatan baru. Kami mengucap syukur Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanannya, berkati kehidupannya Bapa. Makin hari makin heran lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terus pimpin hidup kami agar kami seperti-Mu Bapa. Kami adalah gambaran Engkau. Kami adalah surat pujian tertulis. Karena itu dimanapun kami berada, kami membawa damai sukacita ilahi yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kuduskan, sucikan tubuh, jiwa dan roh kami masing-masing. Sehingga Tuhan Yesus, doa syafaat kami berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memulai gereja-Mu di tempat ini. Karena itu Tuhan Yesus, apa yang menjadi kebutuhan daripada gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Engkau juga memberkati gereja-Mu di tempat ini dengan jiwa-jiwa baru yang berasal daripada-Mu Bapa. Kirim ke tempat ini jiwa-jiwa yang memerlukan pertobatan daripada-Mu Bapa. Karena kami rindu, kami diberkati untuk menjadi berkat di tempat ini. Pakai setiap kami Tuhan Yesus. Boleh memberikan impartasi yang terbaik untuk sekeliling sekitar kami. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati tetangga kiri kanan dari tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga tempat ini Tuhan Yesus boleh menjadi suri toladan untuk memuliakan nama-Mu. Memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan,
Engkau juga yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan daripada tempat ini. Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Bapa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk negeri kami, untuk bangsa kami. Karena itu kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati tanah negeri ini. Engkau memberkati lautan negeri kami. Engkau memberkati udara negeri kami. Engkau memberkati seluruh alam teritorial di bangsa kami. Sehingga bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau memberkati pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran ke RT RW, Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberikan roh takut akan Engkau. Kan tugas dengan takut dan gentar akan Engkau. Tidak ada lagi korupsi, nepotisme, bahkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Karena mereka takut akan Engkau Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan Yesus. Berikan ingat-ingatan kepada pemimpin kami untuk berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Memberkati keamanan negeri kami Tuhan, memberkati polisi, angkatan darat, laut dan udara Tuhan Yesus. Berikan kesatuan hati kepada mereka untuk mengamankan negeri ini. Memberkati seluruh gereja Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Sehingga gereja Tuhan di negeri ini boleh menjadi berkat untuk diberkati bagi banyak jiwa. Sehingga seluruh mulut boleh mengaku, seluruh lutut boleh bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati ekonomi bangsa kami. Engkau memberkati para pengusaha. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati kesehatannya, bahkan diberkati ekonominya, diberkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik, sangat baik. Kami mengucap syukur pada malam hari ini, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami Yonan. Tuhan, kami tahu Engkau mempunyai rencana yang baik, rencana yang indah atas Yonan. Meskipun Tuhan hari ini tubuh jasmaninya terkungkung, tetapi kami terus berdoa, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Sehingga Yonan di tempat yang Tuhan izinkan, dia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia boleh memperoleh kasih Kristus. Sehingga saat Tuhan dia boleh menjadi manusia yang bebas. Dia boleh melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan, maka Yonan akan diubahkan menjadi manusia yang diperbarui oleh Tuhan. Melalui setiap peristiwa Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk keluarga, secara khusus untuk Ibu Sri, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan penghiburan, sehingga Tuhan dia tetap memiliki pandangan ke arah Kristus, dia tidak tawar hati, dan dia tetap boleh bersemangat mengikut Tuhan untuk dia, Tuhan menjadi saluran berkat. Secara khusus Tuhan untuk anak-anaknya yang lain, Tuhan untuk menantu, untuk cucu, kiranya Engkau juga menolong kesemuanya sehingga keluarga ini mengalami berkat kasih dan kembali mengalami berkat pemulihan. Terima kasih Bapa di surga, dan sekali lagi kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini supaya Engkau pertumbuhkan melalui penambahan jiwa-jiwa. Tuhan, Engkau kiranya menolong, memberkati, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan di dalam pelayanan ini, sungguh pelayanan ini adalah pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan,
dan Tuhan yang akan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru dan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah. Kami sebentar Tuhan akan menerima berkat yang daripada-Mu. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami berdoa untuk acara esok hari Sabtu dalam doa malam. Kiranya Engkau juga menolong dan memimpin kami semuanya, dan kami semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.